Jauh sebelum James Cook melayari pantai timur laut Australia, pelaut dari Makassar telah rutin mendatangi kawasan Arnhem Land, Australia bagian utara untuk mengumpulkan teripang. Marege, sebutan mereka pada kawasan ini. Konon setiap musim barat, puluhan armada perahu padewakang dari Makassar berlabuh di pesisir utara Australia. Mereka tinggal berbulan-bulan di sana, mengumpulkan teripang di laut, dan mengolahnya di darat bersama penduduk setempat sembari menunggu angin timur untuk pulang. Para pelaut dari Makassar itu menempuh pelayaran panjang dan berbahaya setiap tahunnya ke Marege. Nanti sekembalinya saya dari Marege, ikut mau juga berlayar nah. Dengan penuh semangat, kami melakukan kebiasaan kami menjemput kakak kami di bandar. Kali ini lebih semangat Ki Hasan dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak sabar Ki menagih janjinya kakakku yang diucapkannya sebelum berangkat. Tapi tidak satupun kapal yang datang. Tidak ada yang tahu kabar kenapa para pencari teripang kebanggaan kami tidak pulang. Semua orang menganggap para pencari teripang ditelan badai di tengah samudra. Ada tong yang bilang mereka mati di tangan perompak. Beberapa hari sekali, saudara kembarku Hasan masih mengunjungi dermaga. Masih berharap Ki, kalau kakak kami yang ikut dalam rombongan kapal pencari teripang akan kembali. Namaku Hasni. Saya sama Hasan saudara kembar. Kami punya kakak namanya Daeng Nurdin. Dia sekarang pergi berlayar menjadi awak kapal pencari teripang ke Marege. Sampai sekarang belum pakai tahu kabar pasti kenapa itu kapal yang bawa kakak tak tidak pulang-pulang. Tapi saya sama Hasan masih yakin kalau mereka masih hidup, Ji. Tapi kalau tidak pulang Pi juga, kami berdua yang akan mencari dia ke Marege. Layar selaras melambaikan, arus deras menggerakkan, geladak terus berontak. Oi! Hasan, bagaimana kabarnya datukmu? Sehat-sehat, Ji? Iya, alhamdulillah. Dato sehat-sehat, Ji. Alhamdulillah. Hampir tiap hari kau kuliah di dermaga, Di. Tapi nampak sekali jiwamu itu seperti daun yang digoyang-goyangkan angin. Ada apa, Hasan? Apa yang kau cari? Sudah, daripada kau terus ke sana kemari tanpa tujuan, lebih baik kau bantu-bantu Kak di sini. Nanti saya berikan upah. Pulang mau kau dulu, beritahu datukmu. Kalau kau mau, kesini mau aku kapan saja. Angkat kini karung, baru bawa kini ke kapal.
Sini ku bantu Ki. Oi, sini Ki semua. Wah. Yeay, yeay, yeay. Pergi Kak dulu Dato. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasni, Dato lihat akhir-akhir ini itu Hasan sering keluar dan bersemangat sekali Ki. Ada apa dengan Hasan? Itu Dato. Kerja mi sekarang Hasan sama Aji Maro di pelabuhan. Oh, begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hasan. Hasan, kulihat kau setiap hari ini bersemangat sekali Di. Tidak pernah kau juga saya lihat capek. Apa itu yang buat kau senang sekali bekerja? Iya Deng. Memang harus semangat tuh Deng. Sebenarnya siap-siap Kak ini. Mau sekali Kak juga ikut berlayar ke Marege. Mau Kak cari kakakku yang belum kembali. Kau mau cari kakakmu di Marege? Hasan, kenapa ndak kau urus saja hidupmu di sini? Jangan mau ke sana, sia-sia aja nanti, karena perjalanan ke sana berat sekali. Berapa kali mak dengar kalau rombongan-rombongan yang ke sana sering ada yang sakit dan bahkan meninggal dalam perjalanan. Ya, mungkin kakakmu juga begitu, makanya sampai sekarang belum pulang-pulang. Iya kah? Meninggal mi tuh Deng Nurdin. Oi Hasan, dingin mie itu makananmu. Makan mie cepat. Nak, ada apa? Kenapa Ki? Dato lihat beberapa hari ini tiba-tiba tidak bersemangat Maki seperti biasanya. Dato, menurut tak masih hidup di Deng Nurdin kah? Katanya orang perjalanan ke Marege itu banyak bahayanya. Banyak mi juga yang bilang mungkin Deng Nurdin dan rombongannya meninggal mi. Kenapa Kak Dato? Kenapa harus pergi jauh-jauh berlayar? Kan di sini cukup mi. Bisa ki jual ikan yang kita tangkap. Bisa ki juga kerja di Jimaro. Atau cari ki pekerjaan yang tidak perlu jauh-jauh. Harus Ki tahu bahwa semua ini bukan perkara uang. Semuanya lebih dari itu. Orang Makassar dilahirkan untuk berlayar. Pelayaran membuat orang Makassar menjadi kuat dan luas pandangannya terhadap dunia. Bisa Ki memahami bahwa di dunia ini ada begitu banyak keberagaman. Memahami keberagaman itu akan membuat kita menjadi lebih bijak sebagai manusia. Deng Nurdin pergi Tommy na tinggalkan ki. Na tinggalkan kah sama Hasni. Kenapa itu Dato? Apakah yang nak cari? Uang. Tapi kalau meninggal ki, bagaimana?
Kalau meninggal ki Deng Nurdin bagaimana Dato? Ndak ketemu maki sama Deng Nurdin. Ayo, ikut Dato ke suatu tempat. Ini adalah makam orang Marege pertama yang datang ke Makassar. Setelah ratusan tahun, setiap musim barat, puluhan armada perahu padewakang dari Makassar berlabuh di pesisir utara Australia. Akhirnya, ada orang Marege yang memberanikan diri untuk berkunjung ke tanah kita. 40 tahun yang lalu kira-kira. Wah, Ayo Gunano, kita ke rumahku. Kau akan tinggal di rumahku selama kau di sini. Nah, nanti tidur ki di sini, nah. Ini namanya kasur. Ini yang kita gunakan sebagai alas tidur di sini. Bisa ki juga ganjal kepala tak saat berbaring menggunakan ini. Ini namanya bantal. Semoga betah ki. Kanungku. Nah, dua aja. Ini namanya masjid Gunano. hah? Wah, Oh, keren. Gunano, bukan untuk menari ini. Ini bukan gendang. Ini hanya bisa dibunyikan untuk memanggil sholat. Hati-hati kalau menggunakannya. Oi, tahu batu kamai kikate. Nampak pi baki kucini. marege Deng, marege. Hah? Hah? Yara, Oh Dende, Gunano. Jangan biarkan dia masuk Gunano. Anjing tidak boleh masuk ke masjid. Ngerejal ngerairu ngelaiun yara wala. Muni ngara yuru jamaja. Yara aja men makwadu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Gunano, sholat itu adalah ritual. Sama seperti ritual yang biasa kau lakukan di Marege. Harus Ki mempersiapkan diri, termasuk pakaian. Kalau sholat Ki, pakaian kita harus menutup tubuh dengan baik. Seorang petualang tidak takut gugur di tanah yang mereka datangi. Mereka hanya takut jika mereka melewatkan kesempatan yang sangat berharga yang telah diberikan oleh Tuhan. Itu yang Dato katakan kepada kakakmu. Apapun yang saat ini sedang dialami kakakmu, dia pasti tidak ingin kamu meratapinya. Kita ini orang Makassar. Kalau bertekad Ki, pantang Ki untuk mundur atau menyesalinya. Saya sama Hasan yakin kalau masih hidup Ji kakakku. Kami tidak pernah bosan menunggu setiap hari. Masih berharap Ki mereka akan pulang di hari lain. Tapi suatu hari Hasan memutuskan untuk berhenti menunggu. Tatapan matanya penuh tekad. Suatu saat nanti kami akan mencari kakak kami di tanah Marege. Layar selaras melambaikan, arus deras menggerakkan, geladak terus berontak, tak putar balikan, tayarkan hingga kapal pun bersandar. Woi, ada kapal Padewakan datang.